Halo saudara-saudara sekalian, salam jumpa kembali dan salam pemenang. Salam pemenang. Wah, Bang Najib, Siap, katanya Prof. setiap orang tuh pasti punya masalah. Benar sekali. Ya, ada yang masalah kecil, Betul. ada yang masalah sedang, Iya, ada yang masalahnya berat, kompleks gitu benar. kan ya. Iya, Nah, sehingga salah satu yang juga dia anggap bahwa keterampilan atau skill abad ke-21 yang harus dimiliki orang sekarang tuh harus punya keterampilan untuk melakukan problem solving. Ya, problem solving mau tanya nih, ada yang bilang tuh problem solving itu IPA apa IPS sih katanya. Kan kalau itu anak itu IPA tuh kan pasti pakai apa itu angka-angka semua. Kalau IPS betul, berdasarkan benar. perutmu bilang kemana, gut feeling Iya, udah gitu dah. benar Itu sekali. sebenarnya. Benar sekali. Tapi problem solving itu bersifat universe. Oh, universe Ya, dia ya. bersifat universal dan kemudian siapapun Ya, kita pasti seperti Prof Eko tadi ya. katakan bahwa setiap orang itu pasti punya Pasti problem, punya boleh. pasti pernah menghadapi problem. Ya. Nah, yang di dalam teori problem solving yang ingin saya sampaikan dan Ya. kemudian bagaimana aplikasinya di dalam Ya. kehidupan sehari-hari itu mungkin problem solving yang tadi itu, yang tingkatnya itu menengah ke atas lah, yang Oke. agak menengah dan agak berat begitu. Jadi Wis. Nah, itu jadi yang kita hadapi di dalam organisasi, di oke. dalam baik organisasi besar maupun organisasi kecil. Oke. Jadi Jadi gitu. pemirsa, Anda yang masalahnya kecil boleh keluar dari YouTube ya. Ini yang menengah dan ke atas ini ya. Yang masalahnya lumayan. Yang masalahnya lumayan. Gimana cara mengkategorisasikan kapan kita bilang itu menengah atau berat atau itu Ya, biasa-biasa? bahwa masalah yang kita anggap sebagai masalah yang ringan itu adalah masalah yang bisa kita lewatkan begitu saja. Oke. Yang bisa kita anggap bahwa oh itu gampang lah bisa Gampang lah, kita taken for inikan. granted lah. Ya, Ya. ini sesuatu yang ini. Tapi sesuatu yang berat itu adalah bahwa kalau misalnya kita tidak selesaikan, maka dia akan mengganggu alur dari kehidupan ataupun alur dari Sudah mengganggu ya mengganggu dari langkah-langkah yang dia. akan kita ambil Karir ke depan. dia, Karirnya, pencapaian cita-cita betul sekali, gitu. benar sekali Pak Eko. Oke, Iya. ya, ya. Kasih contoh. Masalah Ya, apa tuh? misalnya masalah yang berat itu kita lihat dari masalah perusahaan. Misalnya ada pegawai, ada sekelompok pegawai Ya. yang tidak mau datang berhari-hari, dia tidak ini, tapi absennya ada terus. Bro, Jadi setiap kita datang gitu dia udah dia menitipkan ke orang kartu lain. atau apa begitu ke Iya. orang lain, itu problem yang cukup besar sebetulnya. Tapi kita harus identifikasi masalahnya. Iya. Kita tidak bisa kita ini kan begitu saja kita langsung menghukum atau mengambil langkah ini sebelum kita tahu. Nah, waktu kita ngambil keputusan ya misalnya Iya, sesuatu ya, kadang-kadang problemnya selesai, kadang-kadang malah menimbulkan problem baru tuh. betul sekali, benar sekali, Iya. benar sekali. Iya. Jadi oleh sebab itu kita perlu untuk mengidentifikasi Oke. permasalahannya. Bagaimana sebetulnya, di mana sebetulnya letak Akar akar masalahnya. masalahnya Iya. itu, root cause-nya itu di Oke, mana. oke. Itu yang harus kita lihat. Kemudian setelah kita peroleh itu, kita juga harus mengelilingi permasalahan itu dengan informasi-informasi dan data. Jadi kita bisa Jangan cuman perasaan. jangan cuman perasaan, Iya, tapi iya. kita kelilingi dengan informasi dan data. Kita harus mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Kenapa sih orang ini seperti ini begitu? Jadi Kenapa data itu kelompok penting sekali ya, ya. kenapa kelompok ini seperti ini? Kenapa mereka tidak datang? Kenapa mereka mengadakan langkah-langkah yang tidak baik lah begitu untuk perusahaan? Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya dilatihnya itu datang dengan sendirinya atau sesuai pengalaman atau memang kita harus ikut pelatihan-pelatihan kalau untuk bisa Kalau jadi menurut problem saya, solver yang kalau baik gitu. kalau menurut saya sih pengalaman dan pengetahuan. Oh. Jadi pengalaman dan pengetahuan itu harus digabungkan menjadi satu. Karena kalau misalnya kita hanya berdasarkan pengalaman, kadang-kadang terjadi bias tadi, Ya. terjadi sesuatu yang berdasarkan oh ini yang paling baik menurut kita begitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan pengetahuan, kita hasil diskusi dengan orang lain, Iya. hasil training, hasil juga membaca buku Iya. dan lain-lain itu akan lebih baik begitu. Oke. Iya. Iya. Mhm. Nah, kan waktu mengambil tadi ya ngumpulin data ya. Ya, Kan dalam permasalahan kompleks berat tuh kadang-kadang
data tidak tersedia. Iya, betul. Atau datanya ada tapi nggak valid. Iya, iya, iya. Atau ada keraguan-raguan dari kita karena kayaknya data yang saya butuhkan tidak ada. Iya, iya. Tapi saya terdesak harus mengambil Harus ada. keputusan, harus memecahkan Iya, iya, masalah. iya, Dalam iya, kondisi itu kita mesti Di gimana? situ Bang Najib? flexibility. Oh, oke. Fleksibilitas kita Ya. wajib ada. Ya, ya. Kita wajib untuk punya fleksibilitas. Apakah kita akan menggunakan data? Ya. Apakah kita informasi-informasi yang kita kumpulkan itu cukup? Ya. Atau kita perlu untuk mencari sumber lain begitu? Kalau misalnya kita hal-hal informasi-informasi yang kita kumpulkan itu tidak cukup, Ya. kita terbuka itu flexibility di situ. Di situ Di situ pengalaman bermain. pengalaman bermain di situ. Oh, Dan di situ oke. juga jaringan-jaringan kita, artinya bahwa networking, kemudian jaringan kita dalam organisasi itu, Ya. supaya orang juga terbuka kepada kita. Kita mampu juga untuk mengajak orang untuk memberikan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Oke. Iya. Nah, kalau saya pengen melatih kemampuan problem solving, Iya. tapi in the meanwhile nggak ada problem sama sekali nih. Gimana tuh latihannya biar real? Ya, saya rasa kita bisa melihat Ya. problem-problem yang ada di masyarakat. Oh, kita bantu orang Kita lain. bantu berarti? orang lain. Oke. Kita coba untuk mendengarkan permasalahan Iya, yang iya, dihadapi orang Iya. dan kemudian kita membantu untuk mencarikan bagaimana solusinya begitu, Pak Eko. Terkadang problem yang kita selesaikan itu ya ada dampaknya di kemudian hari. Dan dampaknya itu membuat ada yang nggak berhasil good. Iya, iya, iya. Tapi ada juga ternyata yang kita tidak memperhitungkan variabel tertentu ketika Iya, itu iya, sehingga iya. menghasilkan Iya, sebuah iya, problem yang baru. Betul. Nah, apa tipsnya supaya kita tidak takut untuk ngambil keputusan? Ya. Karena saya ngeliat ada tipe orang tuh yang posisinya harus ngambil keputusan cepat, Benar sering, sekali, tapi dia benar. khawatir Benar sekali gitu. ya. Iya, Nggak benar. punya fleksibilitas, Benar. takut salah gitu. Benar Ya, sekali. gimana tuh Bang Ya, Najib kalau gitu? jadi encouragement itu keberanian untuk mengambil satu keputusan. Ya. Itu juga adalah satu skill ya, satu soft skill Oh, yang oke. harus dipunyai oleh seorang pemimpin. begitu. Encouragement itu ya. Encouragement. Bisa jadi judul baru lagi tuh. Ya, itu bisa, boleh nanti Ya, kita ya, diskusikan ya, lagi ya, Pak Eko. oke. Tetapi maksud saya bahwa encouragement itu harus dimunculkan begitu, bahwa dan dikedepankan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan Iya, gitu. iya. Jadi jangan sampai ada permasalahan dan kemudian kita langsung lari dari Iya, situ. iya, iya. Jangan lari, Betul. tapi kita hadapi tetapi dengan calculated. Nah, itu itu. masalah. Calculated Jadi, risk ya. Dengan calculated risk ya, betul. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita mengadakan langkah-langkah seperti itu, insya Allah langkahnya itu akan Ya. tepat begitu ke depannya. Betul. Kalau calculated itu kan artinya keputusan yang kita ambil tuh rasional. Rasional. Ya, Jadi benar. kalau nanti ada orang yang challenge atau Yang apa, challenge, kita ya, bisa. betul, benar. Karena menurut saya punya ketidakpunyaan information yang perfect kan keniscayaan lah. Iya, iya, iya. Nggak mungkin iya, kita iya, punya iya, information iya, yang iya, perfect kan. Iya, pasti. betul. Seperti Pak Eko katakan tadi bahwa gimana kalau kita nggak dapat ini dari sini, kita Iya, mungkin betul. itu harus kita hadapi dengan ini gitu. Jangan lari, fleksibel, Ya. courage. Ya, courage. Dan kadang-kadang mungkin data yang terbatas itu mungkin sebagai core daripada informasi besar yang harus kita cari. Ya, ya, Gitu. ya. Ada nggak prinsip yang mengatakan di satu titik dalam pengambilan keputusan saya butuh orang lain? Oh iya, bisa, Karena saya tidak bisa. mungkin karena saya nggak punya pengalaman, Betul, nggak bisa menghandle betul, dia betul. kemudian minta Benar, orang lain untuk benar membantu. sekali. Nggak bisa ya. Kita bisa saja karena itu bantuan dari orang lain itu adalah support untuk kegiatan kita. Jadi sedangkan informasi saja kita kumpulkan dari orang lain. Apalagi kalau misalnya memang dia bisa memberikan Iya, sesuatu iya. yang positif buat kita. Itu manfaatnya silaturahmi dengan senior katanya. Siap. Karena dia pernah ngambil keputusan yang sulit dan kita dalam posisi itu, Benar. ya kita tanya Iya, mesti iya, benar. ngapain. Benar. Waduh, Ya. luar biasa. Saya udah tercerahkan nih, Bang Najib, saudara-saudara sekalian. Ya. Hidup selalu ada masalah, Ya. masalah kecil, masalah sedang, masalah besar. Masalah kecil tadi kita lewatkan Ya, saja. ya, ya. Nah, ya. Tapi kalau masalah menengah dan masalah besar, nggak ada cara lain kecuali Ya. share, like, subscribe Ya. channel ini. Ya, betul. Tadi Bang Najib udah kasih spoil tuh, dikasih tahu tuh.
kita harus ngapain aja ya. Baik. Kita perlu fleksibel, Iya. kumpulkan data Iya. sebanyak Iya. mungkin. Kemudian courage itu penting, Iya. nggak bisa lari ya. Nggak bisa lari Karena dari. itu adalah bagian dari tanggung jawab Benar. kita. Ya. Pesan terakhir. Pesan terakhir, kalau kata orang bijak, Ya. katanya untuk menghadapi masalah, stop dwelling, Wow. do something. Stop dwelling, do Do something. something. Berarti mendingan setengah-setengah benar dari benar-benar salah katanya. Kalau nggak ngapa-ngapain benar-benar salah ya. Benar. Kalau ngambil keputusan mungkin setengah-setengah Soalnya benar. kita muter-muter Iya, aja kalau tapi misalnya itu we ya. do something. Jadi do something. And learn Lebih from baik. it. Ya, learn from it. Thank you. Oke, terima kasih Ya, terima banyak kasih saudara-saudara. Ya. Mulai sekarang nggak boleh lagi takut untuk mengambil keputusan dan belajar dari situ. Fleksibel, courage. Salam pemenang. Salam pemenang.